Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Amri AR yang bertemakan Al-Quran sebagai cahaya penuntun kehidupan. Untuk teman-teman agar dapat menyimak dan mencatat baik-baik karena setelah Ustadz ceramah akan ada bus berhadiah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita sedalam-dalamnya kepada Allah. Allah Maha Hakim dan Maha Penyayang. Allah memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam ketaatan dan takwa. Mudah-mudahan kita selalu dalam beribadah kepada-Nya. Dan kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Jemaah salat tarawih Allah. Pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkenalan datang ke rumah Allah ini. Hati kita ini yang hati dan luas. Mudah-mudahan kita selalu berkah di sini. Tadi sudah sampaikan di dalam kita dan mungkin pendidikan. Benar itu, mari kita bahas sedikit tentang menurut itu berjalan kita ini sebenarnya berjalan, tak pernah kita berhenti. Sebetulnya karena perjalanan itu bukan kaki sebenarnya, tapi jalan itu umur. Ya, jalan itu umur. Mulai dari kita lahir, kemudian Allah melanjutkan apa dari kanak-kanak, remaja, kemudian tua. Salah satu ciri orang yang tua itu, walaupun tidak semuanya ya, sudah berubah. Seperti saya yang saya katakan berubah. Apakah itu mungkin atau tidak? Mungkin saya orang tua saya memang dahulu sempat dia berubah. Oleh karena itu
tanda kita sudah dekat kepada kematian. Tapi kapan hanya Allah yang tahu. Nah, dia pun tidak tahu dia kapan dia meninggal. Yang mati Allah. Tadi dikatakan di dalam surah Al-Mulk, kamu harus benar-benar menjadi jalan yang mana akan kita tempuh. Jalan yang lalu juga disebutkan syahrul Ramadan ini juga sudah disebutkan pedoman. Makanya kita harus selalu berhati-hati dalam di pedoman itu. Janganlah sampai kehidupan kita ini jalannya pada jalan yang bengkok. Jangan dimaafkan. Makanya Ramadan ini adalah aktivitas untuk membawa kepada takwa. Maksudnya pada bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran. Ada yang sampai 2 kali hafal. Ada yang malah tidak ada aktivitas. Kenapa? Meja, main domino, ya? Tidak ada artinya sama sekali. Tak ada arti sedikit pun itu. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang membaca Al-Quran, ya, dibalas oleh Allah, ya, ayat itu 10 kali lipat, 1 huruf, ya, 10 kali lipat. Ini hadis dari Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah wal hasanatu bi asrin amsalih. Berarti apa saja yang kita baca dalam Al-Quran ini, ya, insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, kemudian coba kita lihat seorang ahli dari namanya Ibnu Qayyim. Ada yang pernah dengar Ibnu Qayyim? Ibu Ibnu Qayyim. Semua orang, jadi kan ketika kita berjalan, semua orang sedang berjalan di dalam kandungan, sedang berjalan. 9 bulan orang tua kita, ibu kita, ya, kita berada dalam perut ibu kita, lalu kemudian lahirlah kita. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, kita ini dalam sedang berjalan. Ada dua orang-orang manusia ini. Nah, ada yang menuju ke surga, ada yang menuju ke neraka. Ada di sini, alhamdulillah, menuju ke surga. Amin. Amin. Ya. Lalu ibadah sholat itu langsung dijemput oleh Allah, oleh Nabi kita, ya, langsung. Jadi ada di dalam sejarah dikatakan bahwa Al-Quran itu langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita. Banyak cara. Ada yang syariat, bunyi lonceng. Nah, tetapi Rasulullah sudah tahu, ya. Makanya di dalam sejarah itu disebutkan bahwa Rasulullah itu
merasa berat menerima wahyu itu. Masuk berat dia menerima wahyu. Lalu jemaah yang rahmatnya Allah, mari kita lihat, ada nggak kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu membaca sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Tirmidzi? Ada nggak kita selalu membaca surat Al-Mulk? Gimana? Pernah baca surat Al-Mulk? Kalau perlu setiap malam kita selalu membaca surat Al-Mulk. Nah, paling tidak. Kemudian yang berikutnya surat Al-Kahfi. Hadisnya riwayat Muslim, lihat nanti Muslim ya 804. Kalau ada buku ataupun hadis ya itu disebutkan 10 awal surat Al-Kahfi kita baca setiap malam. Jangan lupa ya, setiap malam kita baca 10 awal. Dasarnya Muslim 804. Kemudian yang kedua Al-Baqarah 2 ayat ya, 2 ayat terakhir. Hadisnya Muslim 808 hadisnya. Kemudian yang ketiga lagi, yang berikutnya surat Al-Rahman. Siapa yang membaca surat Ar-Rahman ya, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan mati syahid. Biasa, jadi Al-Quran itu luar biasa. Ada lagi surat Al-Waqi'ah ya, surat Al-Waqi'ah. Nah, ini setiap malam ini kalau dapat ya. Nah, walaupun di sini hadisnya lemah, tapi hal-hal yang ada kaitannya dengan ibadah ya, ibadah yang tidak ditetapkan seperti sholat 5 waktu, kalau kita tambah-tambah mohon kita bolehkan, tidak boleh. Tapi karena ini ibadah bacaan Al-Quran, hadis lemah pun menurut para ulama dibolehkan untuk melakukan atau mengamalkannya. Kemudian siapa lagi? Ayat mana lagi? Ayat kursi. Siapa yang hafal ayat kursi? Coba anak-anak. Nah, ayat kursi siapa yang hafal? Nah, coba saya tunjuk. Coba baca. Ayat. Langsung dapat kuis dong. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di MDA ada ya? Ada di MDA? Di sini ada MDA? Ya. Saya dulu itu lama jadi ketua MDA. Kalau di web saya, bapak dan ibu, ayah saya tukang apa namanya dia, nyadap karet. Nyadap karet. Ada nggak kira-kira orang yang mendapat karet itu koruptor? Ada nggak? Nggak ada orang yang dapat karet itu koruptor. Ya, apalagi kalau zaman sekarang itu koruptornya banyak kan? Masya Allah. Di negara Papua duit ke mana-mana. Pertama jawab bukan itu. Terus kalau bahasa orang Minang, saya
saya tinggal. Saya ini yang belajar, yang jadi anak-anak, ngajar ngaji kemana-mana. Orang susah, ya orang tua. Ya alhamdulillah Allah memberikan kepada saya ketika saya selesai sarjana lengkap, dulu kan DA dulu, setelah itu apalagi baru dokteran itu, ya kan, dokteran terus. Nah, tes saya dari mana? Jangan sampai-sampai ke kantor saya ya. Nah, tes di Pengadilan Agama lulus, ya. Itu kan cerai-ceraikan orang. Oh, banyak yang bercerai. Kenapa? Karena yang tadi iman masing-masing semakin kuat. Oleh karena itu adalah harta. Saya juga banyak menyelesaikan kasus-kasus waris, ya, banyak menyelesaikan kasus-kasus waris. Mati suami, tinggal istri, tinggal anak. Lalu apa yang setelah itu terjadi? Menikah si istri tadi, si anak dapat apa? Nah, ya, banyak penyoka suami baru. Banyak sekali yang saya selesaikan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kewarisan Islam. Baru aja beberapa hari yang lalu datang ke rumah. Beberapa hari yang lalu adik-beradik sengketa, ya, sengketa adik-beradik. Kenapa? Karena hati itu tidak mendudukkan ke tempat yang benar yang ditetapkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasul. Ini permasalahan jemaah. Kemudian jangan lupa Waqiah, ayat kursi, kemudian ayat sejadah. Jangan sampai kita setiap malam, jangan kita sampai tidak membaca Al-Quran. Nah, demikianlah ceramah kita yang singkat ini. Kalau ditambah lagi nanti Ibu balik katanya. Ya Bu, sekarang kuis lagi. Oke? Kuis. Saya tadi menyampaikan kuis Pak katanya. Yang pertama, Al-Fatihah. Tahu Al-Fatihah? Berapa ayat? Ayo, Rasya lagi baca depan. Oke, betul. Silakan baca. Belajar dulu ya. Ya, dikasih langsung hadiahnya. Boleh balik. Dalam lah. Oke. Yang kedua nih. Udah tadi. Ini paling mudah, ya. Tapi belum ibu-ibu, ya, mungkin tidak tahu dia ini. Tahu ibu. Quran turun. Ya. Pada 17 Ramadan. Ya. Nah, ini ada ayat. Tahun berapa?
bulan Ramadan, ya, tahun Masehinya 17 Ramadan itu kira-kira tahun berapa? Diulang lagi kan bisa? Kurang jelas soalnya. Pertama turun juga lah. Apa? Soalnya diulang lagi kan? Kurang jelas soalnya. 610 Masehi. Ada jawab? Belum. Oke, biar sambil belajar silakan dia ya dulu yang mudah-mudah kemudian ya yang saya yang apa yang proses turunnya Al-Quran itu berapa lama? Proses turunnya Al-Quran berapa lama? Nah, yang belum pernah jawab ini yang depan. Yang depan. 20 tahun. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Oh, Berapa? 20 tahun. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Bagus, 100. Betul. Yang benar proses Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Segitu deh ya. Itu termasuknya tuh. Betul Ustaz. Yang Ustaz. Iya. Kalau ada apa? Oke? Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan kepada kaum muslimin iman yang melalui pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu beribadah kepada Allah. Semoga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju sama.